di situ tentang manajemen, tentang pemasaran. Jadi setiap gue berangkat kerja itu niat gue nggak kerja, Mar, niat gue belajar. Saya nggak pernah mikirin berapa gaji saya, setiap tahun saya naik berapa, bonus saya berapa, saya nggak pernah. Karena saya sadar bahwa saya nakal, pada saat itu saya bandel, saya malas sekolah, jadi saya harus nebus dengan kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Koinity. Kali ini saya mau sedikit ngobrol sama temen lama saya, teman sekolah saya zaman dulu di tahun 2003. Kita sama-sama waktu itu masih SMP, lulus dari SMP bareng. Dia itu sudah melakukan beberapa investasi, termasuk investasi yang sangat hebat menurut saya. Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol aja sama orangnya. Silakan perkenalkan diri. Teman saya yang satu ini memang bener-bener gila pokoknya. Halo ketua kelas, apa kabar? Halo. Jadi kita dulu satu kelas ya, kelas 1 1 3. Gue masih inget, Mar, lu ketua kelas gue Emang iya? di SMP Negeri 1 Metro Lampung. Salam kenal, saya Rizka Budiarti, saya founder Rumah Singgah Mentari. Udah gitu aja. Oke. Pertama, sebelum kita bahas masuk ke rumah singgah, mungkin kita bahas yang obrolan sedikit lah ya tentang lo sendiri gitu. Kita ini kan ketemu di tahun 2001 sampai 2003, habis itu kita pisah sekolahnya, ya kan, SMA-nya 3. Ini apa pisah? Ya, kebetulan kan saya di SMA Negeri 3 Metro. Kalau lo di mana Kak waktu itu? Jadi teman-teman, SMP kita tuh adalah SMP favorit ya, Mar. Ya, waktu itu masih ada SMP favorit sebelum ada yang namanya regional ya, atau region atau apa sih bahasanya kalau sekarang? Segala macem lah, dimana dulu zaman dulu masih ada rankingnya gitu kan, pakai Ya. nilai murni segala macem. Dan kita masuk di SMP itu SMP favorit, Ya. ya kan? Ya, jadi kita ketemu tahun 2001, 2003 ya, 2002, Ya. 2003. Dan setelah lulus SMP nggak pernah ketemu lagi, ya Mar. Betul, 20 tahun. Jadi gue tuh kelas 3 loncat ya, kelas 3 SMP gue nggak ikut les sama sekali. Gue udah capek, gue udah muak sama pelajaran, Mar. Gue mulai ngebandel lah ceritanya ya. Jadi satu-satunya les yang gue ambil zaman SMP itu cuma les bahasa Inggris kelas 3. Tapi sekarang Jadi udah jago Apa? bahasa Inggrisnya. yes or not doang. Bu Ati kalau lihat kami, halo Ibu, I miss you so much, tahu nggak sih? Kangen banget. Jadi cuma ngambil Bu Ati aja, oleh sama Bu Ati. Dan pada zaman itu kita masuk SMA favorit pun pakai nilai ujian murni ya Pak ya. Betul. Dimana nilai matematika adalah suatu nilai yang sangat menentukan. Dan nilai matematika gua hancur, Damar. Waktu itu pun gue juga ketendang tuh. Sekolah favorit pada saat itu. Iya, SMA. waktu itu SMA favoritnya adalah SMA Negeri 1 Metro. Ya kan? Yes. Itu favorit banget dan memang dari seluruh kota dimanapun larinya untuk masuk ke SMA Negeri 1 Metro. Itu aja yang Yes. deket rumah saya waktu itu, saya harus ketendang sampai ke SMA Negeri 3 Metro. Gue SMA 2, Pak. Di ujung lagi ya berarti ya? Gue di SMA 2, tapi alhamdulillah gue belajar banyak banget di sana, yang jauh banget pelajarannya sama ketika kita di SMP. Jadi istilahnya kalau di SMP itu kita kutu buku ya, lebih Ya. ke kutu buku. Jadi kita temenannya tuh sama buku, bukan sama orang gitu kalau gue bahasain ya. Jadi jauh banget Pak antara SMP 1, teman-teman circle di SMP 1 dengan circle di SMP 2 itu di SMA 2 tuh jauh banget. Jadi kalau SMP 1 kita lebih banyak berteman sama buku. Iya. Kalau di SMP 2 yang nggak favorit amat pada zaman itu, saya temennya sama orang.
dari yang diem, dari yang ya nggak diem amat sih zaman SMP, cuma lebih teratur lah ya, masuk ke dunia yang apa ya 360 derajat lah. Tapi gue belajar banyak di situ. Jadi ranking pun Damar baru masuk SMA tuh ranking 2. Wih, ada cerita saya di SMA Negeri 3 Metro kelas 1. Kan dulu tuh wakil ketua OSIS 2 itu kan dari kelas 1. Jadi ketua OSISnya, wakil ketua 1 itu kan dari kelas 2. Ya kan? Kelas 2 yang mimpin gitu. Tapi yang untuk wakil ketua 2-nya itu di OSIS itu anak kelas 1. Jadi anak-anak baru masuk itu jadi wakil ketua 2 OSIS. Dan itu jadi gua coy, jadi wakil ketua 2 OSIS SMA Negeri 3 Metro. Serius. Jadi kepake ya Pak? Jadi kepake, malah jadi wakil ketua 2 OSIS di SMA Negeri 3 Metro. Lu bayangin aja. Gue masuk OSIS kelas 2. Jadi kelas 1 kita nggak masuk OSIS kan, kelas 1 masih ranking 2. Naik Pak ranking gua Pak. Ranking 2, ranking 4, ranking 6, ranking 8. Kalau kondisi kita di SMP, lo tahu sendiri lah, dengan kondisi mata pelajaran atau mata sekolahnya itu yang bener-bener dibuat yang baku banget, dan memang ketika lo memang nilai lo nggak bagus, lo pasti dipanggil orang tuanya. Tapi nggak sampai sana sih. Iya kan? Tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang terjadi seperti itu di sekolah kita dulu waktu di SMP. Nah, ketika di SMA itu sudah sangat berubah. Waktu itu kita pakai poin kan. Nah, poinnya pun tidak terlalu yang luar biasa ya. Berbeda halnya dengan zaman kita di SMP yang poin nilai itu sangat penting dibandingkan sama yang lainnya, pergaulan gitu. Pelajaran itu udah bagus, cuman lebih bisa nge-explore ya. Iya, lebih bisa explore dan tidak ditekan terlalu yang tekanan yang luar biasa. Kita harus jadi pintar ya. Oke. Dan itulah investasi pertama yang gue lakuin. Oh. Kita lagi ngomongin investasi kan? Betul, kita ngomongnya investasi ya. Tapi investasi yang kita maksud ini sebenarnya investasi di luar dari uang. Nah, itu investasi lo pertama. Terus selanjutnya? Link itu tadi. Oh, link ya. Banyaknya temen, banyak pergaulan. Yang tadinya gue di SMP itu pilih-pilih teman. Kalau gue nggak suka ya gue tegur segala macam. Buset. Dari SMA gue dipaksa masuk OSIS sama kakak kelas. Jadi kakak kelas tuh tahu gue dari SMP 1 kan. Waktu itu ada salah satu, dia tuh langsung nyomot gue, Pak. Lu anak SMP 1 ya lu? Iya Kak, ngapa? Lu ikut ya OSIS gitu. Jadi pemilihan OSIS gitu kan Pak, kita masuk ke kelas-kelas pilih saya yang gitu-gitu. Ya. Berarti investasi pertama sama seperti obrolan gue sebelumnya dengan Cahyo, link. Yes, alright. Perbanyak teman. Ya. Betul. Oke. Ya, belum banyak banget sih Pak. Mungkin kalau dari lulus SMA nggak ganti-ganti nomor handphone ya paling temen dari ribuan lah ya. Iya. Ini karena bolak-balik ganti nomor handphone, terakhir ini pakai udah berapa tahun ya, 5, 6 apa 7 tahun lah. Di kontak WA baru 1.500 sih. Banyak kan lu daripada gua. Padahal nomor gua dari tahun 2008 sampai sekarang itu nggak nyampe segitu. Oke, itu dari sisi investasi, membuka link pertama dari zaman sekolah, pertama kali lu kenal sama yang namanya pertemanan. Terus public speaking lebih tepatnya Pak. Ya, kenapa? Belajar public speaking aja sih, ngomong di depan orang banyak. Bagaimana orang itu bisa memperhatikan saya, bagaimana saya bisa mengenali orang lain, kepribadiannya. Misal pribadinya A, saya harus memperlakukan beliau begini. Kalau kepribadiannya C, saya harus memperlakukannya begini. Nah, gitu. Ya. Itu dah. Itu bagian juga dari ilmu ya.
Terus Ya, gue dengar juga lu sekarang punya namanya digital printing. ya, Ya, alhamdulillah. itu digital Investor, printing Pak. kan secara nggak langsung adalah bentuk usaha yang lo bentuk berupa investasi dong pastinya. Ya, sama teman-teman. Ya, investasi. Nah, itu gimana ceritanya lo bisa punya digital printing Mentari? Lulus SMA gue nggak kuliah karena gue bandel, nggak dapat beasiswa, Bapak. Sama. Habis itu gue kerja di salah satu minimarket terbesar nasional. Oh ya? Di sana kerja hampir 11 tahun. Apa? Ada Matahari ya? Gak apa-apa, kita sebut merek. No. Jadi salah satu minimarket yang sudah menjamur sekarang, banyak banget. Gue belajar di situ tentang manajemen, tentang pemasaran. Jadi setiap gue berangkat kerja itu niat gue nggak kerja, Mar, niat gue belajar. Ya, Niat ini gue investasi belajar. kedua ya. Belajar. Kedua ya? Saya nggak pernah. Ya, saya nggak pernah mikirin berapa gaji saya setiap tahun, saya naik berapa, bonus saya berapa, saya nggak pernah. Karena saya sadar bahwasanya saya nakal, pada saat itu saya bandel, saya malas sekolah, jadi saya harus nebus dengan kerja keras. Jadi belajar saya ngambil dari situ, termasuk misal tentang kepribadian itu tadi yang aku sedikit dapat dari SMA, terus diasah lagi pada zaman jadi chip lah di situ. Jadi gimana saya memperlakukan si A, si B, si C dengan apa namanya kepribadian A, B, C gitu-gitu. Sekarang anak gue 3 ya. Jadi dari gadis sampai punya anak gue di situ. Ilmu itu benar-benar saya dapatkan di lapangan. Jadi nggak kayak kata dalam tempurung, nggak textbook, enggak. Jadi benar-benar real. Jadi kayak KKN seumur hidup gitu. Nah, itu nanti juga akan gue bahas sih di video gue pribadi, akan gue bahas, bakal gue buat juga videonya. Pokoknya tentang itulah intinya. Yes, gitu. Terus singkatnya tahun 2018 gue dapet investor tunggal, jadi nitipin modal. Karena gue pikir pada saat itu kalau mau bikin usaha harus minjem bank dengan nilai hampir 500 miliar. Bisa dibayangin nggak? Ya. Bunganya berapa, angsuran gue berapa, segala macam. Dengan kualitas kami masing-masing, saya di manajemen kan, saya bagian keuangan, bagian ke HRD segala macam. Di printing ini bertiga sama temen kami punya karyawan, kita bangun dari tahun 2018 sampai hari ini. Gitu. Jadi kita nggak bayar bunga bank, nggak ada riba, nggak ada, kita pure ngelola itu. Investor nitipin uang sekian ratus, setelah akhir bulan hitung laba rugi bagi saya. Wey. Dari tadi kita bicara tentang link, ya kan? Kita bicara tentang link, terus kita bicara tentang public speaking, terus kita bicara itu secara ilmu manajemen dan lain-lain. Akhirnya itu bisa lo terapin jadi suatu investasi bisnis di dalam digital printing. Ya. Oke, keren. Lo gila. Gue selalu bilang lo gila. Makanya salah satu yang bikin gue bilang lo gila itu cuman pas pada saat gue denger lo bangun yang namanya Rumah Singgah Mentari. Itu ketika gue lihat IG-nya, gue scroll IG-nya Rumah Singgah Mentari dengan kondisi yang ya dari awal, mungkin gue nggak tahu dengar ceritanya, tapi gue ngeliat dari awal IG-nya sampai sekarang, terus ditambah lagi gue dapat kemarin yang gue lihat yang gue share ke lu itu tentang apa namanya mental anak, ya mental anak terhadap yang anak akibat KDRT. Itu gue bener-bener sampai yang gue gemeter, gue mau nangis, gila gitu. Berarti secara nggak langsung gue ngebayangin perjuangan lu bangun Rumah Mentari itu, Rumah Singgah Mentari itu pasti berat banget. Nah, gue pengen denger nih ceritanya. Jadi titik balik gue lumayan agak sadar lah ya. Gue bilang
karena selama ini gue nggak peduli sama orang lain, dalam artian gue nggak kepo, gue berprinsip gue nggak mau ganggu dan gue nggak mau diganggu dari kecil sampai kerja itu. Dan titik balik gue, titik terendah gue ada di pertengahan tahun 2018, sebelum gue dapet investor di digital ini. Jadi kehidupan kami benar-benar terpuruk pada saat itu. Mohon maaf saya nggak bisa cerita karena privasi banget. Intinya pada saat itu Damar, waktu gue jatuh-jatuhnya, lu ngerti kan Pak, kalau kita lagi nggak punya apa-apa, kita lagi jatuh-jatuhnya boro-boro teman saudara. Setan aja nggak mau kenal sama kita Pak. Yes. Jadi 2018 gue jatuh banget Pak. Lo tau sendiri Pak, kalau lagi susah itu boro-boro teman saudara, setan aja nggak mau deket sama kita kan? Iya, benar banget. Dan lo tahu di saat gue terpuruknya itu, gue ditolongin sama orang-orang yang nggak sama sekali gue kenal, di luar ekspektasi gue. Wow. Dari situ gue rasanya, dari situ akhirnya gue ketemu sama salah satunya, ketemu investor gue itu. Jadi setiap hari Jumat kami Jumat berbagi di jalan. Selama awal 2019, karena kami buka Mentari itu akhir 2018, jadi dari awal Januari 2019 sampai kemarin terakhir itu sekitar habis Lebaran tahun 2022 baru kita berhenti karena kita lebih mengembangkan lagi ke rumah singgah. Nah, gue pengen tahu nih. Itu kan titik balik lu ya. Lu, sorry, ini kamera lu agak sedikit kurang kayak tadi. Nah, sip. Oke. Gue pengen tahu nih sedikit. Alasan lu bikin rumah singgah itu apa? Gimana terciptanya rumah singgah itu? Jadi gue berhenti bagi nasi sama teman-teman di jalan. Itu benar-benar yang kita kasih itu orang-orang nggak kita kenal Pak. Jadi konsep sama, gue terinspirasi sama orang-orang yang udah bantuin gue kemarin, yang sampai hari ini tetap jadi saudara saya, jadi abang saya, jadi om saya, jadi tante saya. Orang-orang itu orang-orang benar-benar orang luar loh, nggak ada ikatan darah sama sekali. Sih sampai segitunya nolongin gue, yang yalah pokoknya gokil banget, gila pokoknya. Jadi kita berbagi tuh sama padi-padi beca, sama teman-teman ojol, apalagi waktu COVID itu. Itu gencar banget kita di jalan tuh setiap hari Jumat di jalan, terus berhenti gara-gara pertengahan bulan puasa tahun 2022 kemarin mamaku divonis kanker. Wow. Shock banget. Kanker payudara, ganas. Iya. Dan itu nggak sakit, Mar. Jadi siapapun teman-teman yang mungkin mendengarkan ya, ngelihat video kita ini, saya cuma mau sampaikan, saya orang awam tentang medis segala macam, tapi seenggaknya saya mengalami pengalaman pribadi, yaitu sama mama saya. Jika terjadi ada benjolan di tubuh, apalagi perempuan di payudara, segera periksakan. Jadi mamaku itu ukurannya tuh baru 1 sentimeteran lah, Mark. Kecil banget ya. Masih kecil? Ya, itu di biopsi, diambil sampel jaringannya, patologi anatomi, di lab, ganas. Wow. Pak, gue meraung-raung Pak, di ruangan dokter itu nangis-nangis, kayak apa ya, kayak lebih jatuh lagi daripada tahun 2018. Tahun 2018 itu gue jatuh, gue cuma butuh waktu 7 hari untuk bisa berdiri lagi. Disupport orang-orang di luar ekspektasi gue itu. Yang kali ini gue bener-bener, gue nangis-nangis, gue bilang sama dokter seharusnya saya yang sakit karena makan gue sembarangan. Mak gue kan mak gue makannya nggak tiap hari makan gitu.
Gua makan mie ayam bakso tiap hari, Bapak. Jadi jauh dari kata wellness. Dari situ dokternya cuma bilang pada saat itu, Damar, Dokter Doni Kurniawan, saya hutang nyawa sama dokter. Dokter waktu itu cuma bilang, jadi ketika patologinya dibaca sama dokter, mama saya disuruh keluar, mata saya udah merah, beliau sudah bisa menangkap. Jadi bahwasanya kita tuh haram, Pak, nangis di depan pasien, nggak boleh sama sekali. Jadi mama saya disuruh keluar, saya cuma bilangin pada saat, Rizka, nangislah kamu sepuasnya di sini. Saya nangis. Nggak ngebahas penyakit emak gua, Mar. Enggak, gua cuma disuruh nangis. Gua nangis itu sampai gua lega, baru beliau kasih motivasi ke saya, kasih nasihat ke saya. Salah satunya beliau bilang gini, Rizka, nanti kalau mama sudah mulai kemoterapi, kamu main di kelas 3. Kebetulan ruangannya itu dampingan, Pak. Ruang kemoterapi dan ruang kelas 3 itu sampingan, satu tembok. Itu di RSUD Ahmad Yani Metro. Nah, gue pada saat itu di ruangan itu yang gue pikirin apa, lu tau gak? Kenapa? Gue aja pening mikiran mak gue, ngapain gue main-main ke kelas 3. Iya. Ya wajar kan, gue pikiran kayak gitu, wajar kan, gue tuh pusing gitu loh. Iya, paham pasti iya sih. Gue shock banget, kayaknya cancer itu momok banget, yang gimana gitu kan, karena gue awam banget pada saat itu, dan yang setahu saya kanker itu menyeramkan sekali, seperti itu kan. Gue nggak siap lah pada saat itu. Nah, datanglah jadwal mama saya kemo yang pertama. Saya duduk di depan itu, jadi kayak lorong gitu kan, ada bangku panjang tempat kami nunggu. Jadi kemoterapi itu ruangannya mau dia pasien kelas 1, 2, 3 satu ruangan, Pak. Jadi kayak bangsal gitu, ramean, bertujuh gitu. Waktu barengan mama gitu ya. Aku duduk lah bareng-bareng, sampingan lah sama pasien dari kelas manapun kan. Soalnya jadi satu cukup. Nah, gue ingat omongan dokter itu. Gue harus main di kelas 3 nih. Jadi dokter Doni itu cuma bilang gini, kamu main di kelas 3, kamu akan belajar bersyukur lebih banyak di sana. Tuh. Terus gue iseng lah, samping gue tuh ada keluarga dari Bekri. Bekri, lo tau Bekri jauh ya Pak ya dari sini? Gue belum pernah ke sana sih. Sama, gue juga belum pernah ke sana. Tapi kayaknya jauh sih. Iya, katanya jauh dan katanya itu jalannya luar biasa kalau di sana. Butuh perjuangan kayaknya. Iya, terus gue bilang lah sama ibunya, Bu, siapa yang sakit? Adik ipar Mbak, gitu. Sakit apa Bu? Gitu. Kanker payudara, gitu kan. Waduh, kata gue udah nggak enak gitu kan. Kok raut mukanya agak beda. Terus gue bilang, Bu, boleh nggak saya lihat? Boleh Mbak, Kak masuk aja gitu. Gue masuk dong Pak di kamar beliau, di tempat pasien itu dirawat. Gue masuk itu lapar banget Pak, keluar gue kenyang Pak, gak doyan makan sama sekali. Kenapa? Payudara sudah pecah, maaf ya. Sudah pecah, sudah keluar nanah, darah. Gue nggak bisa lagi mikirin ini kayak mana perjuangan dari sana ke sini, ya kan? Di kelas 3, you know lah kalau kita kelas 3, kita ngomongin kelas 3 ya kurang lebih menengah ke bawah ya. Iya. Jangan sampai payudara ditutupin pakai diapers, tau nggak sih? Biar darahnya nggak keluar gitu. Otak gue Pak menyeng di sini. Gue langsung duduk diem, gue bilang, ya Allah, saya harus ngapain? Ya Allah, bener ya, mama saya tuh nggak seperpernya, walaupun mama saya tuh sama-sama ganas ya, nggak ada seperper sama pasien tersebut gitu. Bisa jadi mereka datang ke rumah sakit tuh sudah dalam kondisi final.
sudah dalam kondisi berat. Kenapa sih nunggu berat dulu baru ke rumah sakit? Mungkin biaya Pak transportasi dari sana ke sini berapa? Ya kalau nggak ada gimana? Iya. Dan pengobatan cancer itu to be continue Pak. Jadi ada yang seminggu sekali harus datang ke rumah sakit, 2 minggu sekali harus datang ke rumah sakit, 3 minggu sekali datang ke rumah sakit. Kalau sekali datang transportnya 500.000 sampai 1 juta, itu dari mana Pak? Apalagi kan kelas 3 ya. Kelas 3 itu kan berarti pasien yang menengah ke bawah lah ya. Kalau kita bilang maaf-maaf gitu. Artinya kan secara ekonomi juga kita bisa bilang bahwa mungkin buat makan aja mereka pas-pasan gitu. Iya kan? Tapi kalau misalnya mereka harus dalam perjalanan jauh, apalagi cancer itu harus continue kemonya, tidak boleh putus, terus kurang lebih juga memang harus apa ya, kalau kita bilang mungkin kayak TBC. Kalau TBC kan juga minum obat tiap hari, nggak boleh putus, artinya ketika putus dia harus pulang lagi. Nah cancer pun itu mungkin lebih kayak ke kemonya, tidak boleh putus gitu. Putus sekali berarti kan artinya mereka harus mengulang lagi dari awal kan, apalagi untuk perjalanan mereka butuh biaya yang besar. Biasa ada yang PP itu daerah tulang bawang dalam, PP itu 2 juta loh Pak. Gila, gue nggak kebayang, makanya ini yang gue bilang lu gila beneran. Ini gue bilang gue nggak habis pikir gitu, maksudnya PP 2 juta, sedangkan mereka kemungkinan kalau kita bicara untuk golongan menengah ke bawah di wilayah Lampung ya, kurang lebih mungkin mereka kita bisa bicara mungkin ada yang maaf ada yang buruh tani, ya kan, yang mereka cuma bisa ya makan dari kalau mereka mengerjakan sawah gitu. Terus mereka harus mengeluarkan uang 2 juta sekali untuk kemo. Belum lama ini yang di rumah singgah gue temu Mar. Nangis gue. Luar biasa banget. Sampai pernah ada salah satu pasiennya bilang ke gue, Mbak, orang miskin boleh nggak sih mimpi buat sembuh? Sampai segitunya? Iya. Orang miskin boleh nggak Mbak mimpi buat sembuh? Kayak mana coba gue jawabnya kayak mana Mar? Gue jawabnya kayak mana coba? Makanya jadi gue kan ngebagi kayak kartu rumah singgah itu kan, salah satu tulisan gue di situ gue sebutin pasien kanker itu siapapun dia, apapun kondisinya boleh bermimpi untuk support mereka untuk sembuh. Ya itu pastilah. Dan kanker itu nggak mandang umur ya. Ini yang saat ini hari ini tanggal berapa Pak? 17 Februari yang sedang singgah, salah satu yang singgah di rumah singgah saya dari Mesuji, Kabupaten Mesuji sana. Umur 18 tahun. What? 18 tahun? Baru akan 18, sekarang masih 17 menuju 18 tahun. Jadi tumor tadinya di pundak operasi selesai, pindah ke kepala di sebelah sini sudah diambil, sekarang pindah sebelah sini sudah diambil juga kemarin. Jadi karena rangkaian pengobatan tadi, karena pengaruh yang di tumor yang di kepala itu, sekarang dia buta. Astagfirullahaladzim. God, gue sampai gak kebayang. Edan. Aduh, dari situ gue nyambung yang di rumah sakit tadi ya. Abis keluar dari ruangan kelas 3 itu saya diam dan qadarullah 1 bulan kemudian saya ketemu sama teman saya, founder satunya, namanya Pak Edi. Pak Edi adiknya yang sakit kanker payudara juga, sama Mai juga.
Kalau si Tere ini cikal bakal, jadi yang jadi cikal bakal tuh dua, mamaku, terus sama Teresia. Jadi Teresia ini ada benjolan di payudara, 10 tahun nggak ngomong Pak, karena emang nggak sakit. Jadi cancer itu kayak silent killer loh. Jadi diem-diem ngebunuh. 10 tahun ada benjolan tuh nggak ngomong, terus suatu saat jatuh apa gimana, jatuh biasa bukan dari motor, sekitar di tulang panggulnya itu fraktur, patah. Setelah ke ortopedi curiga bahwasanya patahnya itu karena kerapuhan tulang. Kerapuhan tulang karena disebabkan oleh sel kanker yang sudah masuk ke tulang. Oh. Setelah didesak, ditanyain baru ngaku bahwasanya emang dia ada benjolan di payudara selama 10 tahun. Dan benar itu kanker yang sekarang selnya sudah sampai ke tulang. Ferry ada juga di rumah singgah karena rumah aslinya di Bandar Lampung, di Bandar Jaya, dan berobatnya di Ahmad Yani. Jadi rumah singgah kita itu 4 Pak, kami nyewa rumah. Jadi rumah itu masih milik orang lain, belum jadi milik saya pribadi dan belum jadi milik yayasan. Jadi just info aja bahwasanya Yayasan Rumah Singgah Mentari ini sudah saya daftarkan ke notaris ya pada bulan Oktober, tapi sampai pada saat ini belum selesai, tapi tetap kita urus terus. Jadi benar-benar legal, saya mau serius di dunia yang satu ini. Sama satu, gue pengen ngelurusin satu hal. Pertama, dokter cancer terutama di Lampung, waktu itu kita pernah cerita hanya ada 3, 2 di Bandar Lampung, yang 1 di Metro, dan itu di rumah sakit Ayani, ya kan, rumah sakit umum di Metro. Hanya jadi di rumah sakit umum Metro sama 2 di Bandar Lampung. Kita bicaranya itu pertama. Terus kedua, berarti kan yang dari pelosok di Lampung ujung itu nggak ada dokter cancer. Berarti mereka harus dalam perjalanan menuju ke kota Metro atau ke Bandar Lampung untuk menjalani kemoterapi atau tahap lanjutan lah kita bicaranya, ya kan, itu 1. Terus kalau kita bicara di Bandar Lampung, mungkin dia kota besar, sudah banyak, ya kan. Dan gue dengar Rumah Singgah Mentari ini adalah rumah singgah satu-satunya di kota Metro, baru satu-satunya di kota Metro yang memang rumah singgah disediakan untuk terutama pasien kanker dan memang pasien yang memang untuk menengah ke bawah, benar? Nah, gue pengen tahu nih, untuk masuk ke rumah singgah apa syaratnya? Apakah harus bayar atau memang free atau apa aja sih syaratnya? Ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang dengar yang di sekitaran Lampung, kalau memang kena cancer, berobat di kota Metro gitu kan, siapa tahu ingin tinggal sementara di Rumah Singgah Mentari, artinya apa aja sih syaratnya yang disiapkan, seribet apa sih gitu biar mereka bisa mendapatkan pengobatan yang layak gitu. Ya, jadi bener ya, dokter onkologi kemarin terakhir dapat info di Lampung ada 4 Pak. Oh, ada 4, udah ada 4 ya. Dokter Doni di Metro, alhamdulillah luar biasa, seorang dokter, the one and only kalau saya bilang, dokter satu-satunya, dan mau mengabdi di RSUD. Wow. Satu Pak, mau ngabdi di RSUD. Keren. Satu-satunya dokter, satu-satunya. Terus ada dokter bintang di Abdul Muluk. Terus yang 2 lagi saya kurang paham namanya siapa. Beliau ada di Abdul Muluk juga, sama di Urip Sumoharjo. Oh, oke. Di Bandar Lampung ya? Iya. Dan kalau di Bandar Lampung itu kan kota besar ya, jadi rujukan. Jadi antrian pasien itu biar bisa berbulan-bulan juga. Pasti. Makanya untuk yang Mas Uji, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Timur,
Kampung Tengah ujung-ujung kayak Rumbia segala macem, larinya ke metro Pak, larinya ke metro semua. Ya, Jadi bisa dibaca nggak padatnya seperti apa gitu. ya, ya. Karena Cancer, mohon maaf gitu, kalau gue baca di beberapa artikel, bahkan di banyak media sosial dan segala macam, penyakit Cancer itu ya masuk 10 besar untuk kematian ya. Ya kan? 10 besar untuk kematian gitu. Makanya bersyukurlah buat kita yang masih sehat ya. Bersyukurlah buat kita yang masih sehat. Artinya kan ketika kita diberi kesehatan, kayak lu diberi kesehatan, lu mencoba untuk mengabdikan hidup lu untuk orang banyak. Ya kan? Itu salah satu menurut gua investasi yang gimana ya? Kalau kita bicara akhirat, mungkin orang pasti akan bicara, wah lu pasti bakal ya, kita nggak tahu lah, itu yang kuasa yang punya gitu. Tapi menurut gua sesuatu hal yang hebat, menurut gua yang hebat dari lu tuh adalah lu bisa memanusiakan manusia. Itu gua salut. Bisa memanusiakan manusia, itu gua salut. Yes. Jadi nggak ada syarat khusus, nggak ada ribet-ribet, nggak ada birokrasi yang ruwet kalau masuk ke rumah singgah kami ya. Asal ada surat rujukan, fotokopi KTP atau KK atau kartu BPJS, sudah selesai. Masuk di situ, ngineplah di situ, makanlah di situ, semuanya gratis. Gratis. Wow. Benar-benar gratis. Apapun fasilitas yang ada di sana bisa digunakan. Yes. Nah, Saya beli kasur merek yang bagus Pak, nggak sombong ya. bukan bicara sombong ya, maksudnya lu benar-benar mewujudkan memanusiakan, iya, memanusiakan manusia gitu, dengan cara ketika lu mau beli kasur yang yang begitu, mungkin karena memang ada duit dari donatur, tapi lu belinya sesuatu yang tidak sesuai gitu, ya itu kan secara nggak langsung itu masih lu mementingkan diri lu sendiri. Tapi di satu sisi di sini gue melihat bahwa lu benar-benar melakukan manusia yang memanusiakan manusia, itu yang menurut gue jarang banget ada orang yang seperti itu. Jadi gue sengaja ya Pak, gue sengaja beli bed itu walaupun masih lesehan semua ya di bawah gitu, cuma yang 30 cm gitu, ukuran nomor 2. Jadi salah satu teman saya waktu itu bilang, kenapa sih beli yang nomor 2, kenapa nggak beli nomor 3 aja? Gitu, dengan kualitas yang sama misalnya ya, sama-sama berkualitas tapi size-nya dikecilin biar lebih hemat, gue beli misalnya kayak gitu. Jadi kita ngobrol ini udah panjang banget. Mungkin nih sekarang gini Kak, ini udah gangguan yang kedua. Gue putus sedikit obrolan kita. Gue cuma pengen ngasih tahu ke penonton yang mungkin menonton dari berbagai macam pelosok di Lampung, bagi punya keluarga yang memang harus melakukan kemoterapi di kota metro, mungkin bisa singgah di rumah singgah Mentari. Syaratnya tadi nggak susah, cuman hanya fotokopi KK atau KTP atau BPJS sama surat rujukan aja, terus semua gratis. Intinya itu yang gua tangkap. Dan lo melakukan itu benar-benar gratis. Dan mungkin teman-teman yang di berbagai di seluruh Indonesia, kalau gue bilang ya, di seluruh Indonesia, bukan hanya di kota metro atau di kota Lampung. Kalau misalnya mau melihat-lihat Instagramnya Rumah Singgah Mentari, mungkin bisa dilihat di Instagramnya Rumah Singgah Mentari. Terus kalau pengen punya rezeki lebih, pengen melakukan donasi karena memang yayasannya belum jadi, mungkin masih atas nama pribadi foundernya, yaitu lo Kak. Jadi mungkin bisa melakukan donasi dan melakukan konfirmasi langsung ke lo gitu. Ini gue potong, sorry banget.
mungkin obrolan kita yang sekarang harus kita cut dulu. Bukan dalam arti gua nggak mau ngobrol lebih panjang, ya kan? Bukan dalam arti gua nggak mau ngobrol lebih panjang. Mungkin karena Nanti memang juga, episode 2 ya Pak. kenapa? Part 2-nya ada ya. Ya, mungkin part 2. Mudah-mudahan gini Kak, kalau misalnya sekarang mungkin sudah kelamaan sering terjadi gangguan, ya maklum lah kita online gitu kan. Jadi mungkin part 2-nya gua sama lu kita main ke rumah singgah Mentari. Gua sama lu kita main ke rumah singgah Mentari. Part 2-nya mungkin kita akan mengadakannya di sana. Iya, boleh. Syaratnya cuma satu, kalau tamu datang Apa? nggak boleh nangis. Oke, tidak boleh menangis untuk melihat pasien ya. Oke. Itu haram banget. Nggak boleh nangis. Pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh nangis. Karena hari ini hari Jumat, datang salah satu teman online, tahu-tahu datang, tahu-tahu bawa sembako, tahu-tahu nangis. Iya. Oke, jadi gini, mungkin ada sedikit masukan omongan dari lu Kak, buat teman-teman penonton kita. Buat teman-teman di luar sana, saya cuma pengen kasih tahu aja bahwa berbuat baik itu nggak perlu kok rapat meeting, mikir panjang lebar, meeting ini rapat nggak jadi, besok rapat lagi, birokrasi yang ribet dan gitu. Apapun yang bisa kamu lakukan untuk orang lain saat ini, lakukan. Oke. Sekecil apapun, kita tidak tahu ya yang dirasakan orang lain itu apa. Gua sekarang mikir, gue simpel aja kok, cuma nyediain rumah segala macem, cuma nyediain bahan makan segala macem, tapi bagi mereka ternyata itu luar biasa. Dan alhamdulillah gue disupport sama banyak orang. Jadi tetaplah jadi orang baik, teruslah jadi orang baik. Kalau kamu nggak nemuin orang baik, kamu akan ditemukan orang baik. Oke. Nice, keren banget. Tapi kalau dari sisi gua yang melihat dari segi investasi ya, menurut gua dari segi investasi di luar dari money atau uang, yang pertama bangunlah relasi, bangunlah public speakingmu yang baik, bangunlah ilmu untuk manajemenmu yang baik, karena itu nggak akan pernah didapatkan dimanapun dan itu akan bermanfaat di kemudian hari. Terus yang keempat, mungkin gue bicaranya adalah lu melakukan investasi terhadap diri lu itu untuk orang banyak. Jadi kalau kita bicara tentang masalah Tuhan, lu pasti bakal begini. Nah itu pasti ya kita nggak tahu lah ya, itu semua dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya menjalankan itu semua. Tapi investasi yang lu lakukan, lu melakukan yang namanya investasi dengan cara memanusiakan manusia. Itu salut gua, dan gua selalu bilang sama lu tuh orang gila. Lu tuh orang gila. Oke, thank you Rizka atas obrolan kita malam ini. Sorry kalau misalnya harus kepotong-potong. Next kita akan ngobrol lagi di di rumah singgah. Thank you. Yes, gua tuh. Ya.